Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasra 'abdah wa aja jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma idan li ibadil mu'minin wa khatama bi syahril shaimil mukhlisin wa zakka abdanahum min darisil sa'in wa tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabiul musaffau bi yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa khalilika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa ya ayuhan nas, ittaqullahi usikum ibadallah wa ya bittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari ini, di bulan yang baik ini, dalam momentum terbaik, dihadiri orang-orang yang baik, insyaallah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang masih hidup dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menggemakan takbir, tahmid dan tahlil, menyampaikan risalah Al-Qur'an, menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang-orang yang bertakbir di hari pertama di bulan Syawal ini, yang sudah mampu berjuang selama 1 bulan di bulan Ramadan kemarin, disebutkan dalam Al-Quran terbagi dalam 2 golongan, dan jangan menjadi golongan selain yang 2 ini. 2 golongan tersebut adalah ala mahadakum, yakni mendapatkan hidayah atas tarbiyah selama saum Ramadan dengan memiliki setidaknya 3 ciri, yaitu meningkat keimanannya karena imannya ditambahkan hidayahnya. Dan kemudian kita semua berharap yang kecil, Quran dipakai sebagai pedoman, bukan hanya sekedar dibaca, diartikan, tapi dipraktikkan, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk dari lahir sampai dengan kematian. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudal linnasi wal bayinat minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu untuk pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri yang tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, maka pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan yang kedua adalah wal'alakum tashkurun, mengungkapkan kebahagiaan dengan cara menggunakan nikmat yang diberikan sesuai dengan yang Allah tetapkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia, mengapa kita berharap masuk ke dalam 2 golongan yang takbir hari ini seperti yang disebutkan di atas? Karena kita ingin mencapai cita-cita kita, yaitu meninggal dalam keadaan muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Konsekuensi dari cita-cita ini, kita harus terikat akan petunjuk kepada pedoman yang kita yakini. Ada 3 batasan yang kita yakini, ada 3 kosakata Islam sebagai bingkai keyakinannya, yaitu 1, din, agama yang dibenarkan Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. 2, ajarannya, pedomannya disebut as-silmi, yang yakin disebut mukmin, yang iman disebut mukmin, dan amanah. Panggilan khusus yang telah yakin dengan Islam, masuk din Islam, maka masuklah seluruhnya tuntunannya secara komprehensif, yaitu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah.
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 3. Bukti keislaman dan orang yang menerapkan konsep ini akan mendapatkan apresiasi kehidupan di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Alam terakhir adalah berada dari Islam, yaitu salam, selamat. Lihat surat Al-Quran surat Al-Maryam ayat 15. Konsep salam ini kita usahakan setiap saat kita sampaikan kepada sesama muslimin ketika bertemu, ketika akan berpisah, ketika sebelum dan sesudah berbicara di muka umum, dan tentu saja ketika menutup ibadah, khususnya minimal 7 kali sehari pada sholat yang wajib, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat id yang kita laksanakan hari ini adalah sholat id kedua di masa pandemi COVID-19. Syukur kita panjatkan kepada Allah, karena dengan keterbatasan dan penerapan protokol kesehatan, kita bisa melaksanakan sholat id ini bersama. Tidak seperti tahun lalu, ada di antara kita yang melaksanakan di rumah masing-masing, dan bersyukurlah inilah sikap yang tetap harus kita dihadirkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, referensi keislaman atau panduan yang dibawa menghadapi musibah ini adalah, yaitu tetap Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Jawaban Al-Quran ketika diturunkan sebagai petunjuk ada sifat yang melekat kepada kita, khususnya umat Muhammad SAW, yakni saking dahsyatnya diturunkan pada bulan Ramadan. Di dalamnya ada pedoman hidup yang bisa berarti petunjuk menghantarkan kehidupan. Dan aspek yang dalam menghadapi wabah ini, sikap umat Islam terbagi kepada 2 aspek, yaitu aspek ibadah, penguatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini bisa bentuk hukuman seperti yang Allah berikan kepada umat sebelumnya. Lihat surat Al-A'raf ayat 133. Maka kata Allah, maka akan dikirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Sikap kita: 1. Sikapi dengan rahmatan lil alamin, menyenangkan dengan sikap yang detailnya apabila kita meninggalnya adalah syahid. 2. Lakukan lockdown, sikapi sebagai berjuang menangani dengan pendekatan kepada Allah, tingkatkan imunitas spiritual. 3. Kita hindari kekhawatiran berlebih, salatnya perbaiki, ibadah lain ditingkatkan, evaluasi apa kesalahan kita. 4. Optimis disembuhkan sebagaimana optimisme Nabi Ayub alaihissalam. Wa idza maritu bahwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah yang akan menyembuhkan. Dan yang kelima adalah dengan zikir yang standar atau zikir gaya Nabi Ayub. Yang terakhir adalah dengan berdoa dan berharap agar wabah ini segera dicabut. Yang kedua dengan sifat muamalah, yaitu berbagi ikhtiar yang harus kita lakukan. Ada gugus tugas, ada fatwa, ada bantuan sosial, ada vaksinasi, ada riset-riset herbal, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah tentang sikap musibah ini di saat belum terjadi musibah, dan musibah terjadi beberapa tahun kemudian di masa Khalifah Amr bin As. Musibah yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah virus corona atau dikenal COVID-19. Kita tidak tahu ujian atau musibah apa yang Allah berikan kepada generasi yang akan datang, karena kita harus sangat khawatir kepada generasi anak cucu kita. Waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'aba khafu alaihim falyataqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah bersikap waspada pada orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadap nasib mereka akan terlantar, maka hendaklah mereka bertawaf kepada Allah dan hendaklah mereka ucapkan kepada orang yang hendak meninggal perkara yang benar.
kita harus khawatir kepada mereka. Maka yang harus kita siapkan adalah pendidikan mereka. Pendidikan bukan menyiapkan generasi baru, tapi menumbuhkan, sehingga dasarnya tempat tumbuh harus baik. Anak sebagai bibit harus baik. Sehebat apapun sebuah biji tidak terlihat, setelah tumbuh baru terlihat batangnya, daunnya, bunganya, bahkan buahnya. Biji akan menjadi tumbuhan yang lengkap, memerlukan waktu, lahan yang subur, yakni antara lain rumah dan sekolah. Proyeksikan pendidikan masa yang akan datang dengan memperhatikan satu, pendidikan karakter. Ada 2 karakter, yakni karakter moral dan kinerja. Jangan sampai jujur tapi malas, bekerja keras tapi culas. Akhlak karimah adalah dasar nomor 1 untuk mendasar ini. Yang kedua, siapkan kompetisi yang rajin dan terbaik buat mereka dengan mengembangkan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, literasi dengan mengembangkan literasi arti dengan banyak membaca, kembangkan minat dan daya kemampuan kita. Kedua, literasi budaya dengan mengembangkan budaya yang islami. 3, literasi teknologi yang tinggi tapi mengakar pada wahyu ilahi. Dan keempat, literasi keuangan dalam arti mengerti sistem keuangan yang baik dan benar. Literasi ini dalam Islam ditandai dengan kalimat Iqra sebagai ayat pertama yang diturunkan dan dapat dijadikan pedoman hidup kita di saat ini dan yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri saum Ramadan kali ini, memasuki awal bulan Syawal, ingin kami ingatkan kepada kita semua untuk menjaga dan mendawankan apa yang selama ini kita lakukan pada bulan Ramadan, yakni 1, memakmurkan masjid. Sebagai kita mengisinya dengan sholat taraweh, itikaf pada bulan Ramadan. Pada saat ini masjid harus dijaga, di samping dimakmurkan dengan baik. Karena lihatlah Masjid Al-Aqsa saja, masjid yang terkenal dan sangat suci bagi umat Islam, yang menjadi simbol masjid dunia, dihajar habis Yahudi laknatullah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga menjaganya dan menghancurkan Yahudi laknatullah itu. Yang kedua yang perlu kita dakwahkan adalah membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, sebaiknya ditingkatkan dengan memahami isinya dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 3, bersedekah yang dilakukan saat lapang ataupun sempit, termasuk sumbangan untuk perjuangan bangsa Palestina yang kini sedang memerlukan. 4, memelihara akhlak seperti jujur dan tanggung jawab, punya rasa malu dan lain-lain. Yang kelima, saum sunnah seperti saum 6 hari pada bulan Syawal ini, saum pada hari Senin, Kamis, dan lain-lain. Dan yang keenam, sholat malam yang mestinya dijadikan sebagai sholat rutin di sepertiga malam kita. Keenam amalan ini adalah telah kita latih pada bulan Ramadan kemarin. Semoga dapat mempraktikkan pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan yang akan datang. Jemaah sekalian, demikianlah pokok-pokok pikiran dalam khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masuk ke khutbah yang kedua. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tadahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadati sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka man tudkhilin nari faqad ahzaita wa ma lidh zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana wa atana ma wa'adtana ala rasulika wa tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innaka man tukhil nar faqad ahsaita wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana wa atana ala rasulika wa la tuhsina yaumal qiyamati innaka la tuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.